Romi yang telah menikah dengan Dania dan ternyata diketahui oleh istrinya sendiri yang sah, yaitu Wulan, dan juga keluarga besarnya Julian beserta Mbak Gina, yang tidak suka di mana adiknya Romi itu menikah dengan Dania. Ya kan di situ Julian sudah memberitahu yang baik kepada omnya Romi, di mana omnya Romi ini suruh untuk menceraikan Dania. Namun sayangnya guys, Om Romi itu tidak mau menceraikan Dania. Karena apa? Dia mencintai Dania dan tentu saja dia tidak mungkin mengaku di hadapan semua keluarga besarnya. Dan di situ ya guys ya, istri sahnya yaitu Bulan sangat marah banget atas tindakan yang dilakukan oleh Romi. Kenapa? Dia jauh memilih Dania ketimbang istrinya. Di situ alasan besar dia mengatakan bahwasanya dia tidak mencintai Dania, hanya kasihan kepada Loli saja. Loli yang selalu dibawa-bawa nih guys ya. Nah, Mama Gina tentu saja tidak terima jika adiknya Romi itu menikah dengan Dania. Padahal jelas-jelas Dania adalah orang yang telah menghancurkan keluarganya. Dan di situ Mbak Gina minta kepada Om Romi untuk menceraikan guys. Jadi meminta kepada Romi untuk menceraikan Dania. Sayangnya dia nggak mau menceraikan. Makanya di situ ya Wulan itu juga sampai shock. Karena apa? Suaminya bilang bahwa dia sangat mencintai Wulan. Namun sayangnya dia tidak berani menceraikan. Nah itu yang jadi masalahnya. Kemudian membuat Wulan itu pingsan nih guys. Dan akhirnya Romi langsung membawanya ke kamarnya. Nah sementara itu nih guys ya, ada anak buah dari Gunawan yang ternyata itu pengen menghabisi Darwis, yang menjadi saksi bahwa di masa lalunya memang Pak Gunawan yang telah menghancurkan perusahaannya papanya Safira. Dan di situ ada Mona, di mana Mona itu memang menyuruh orang nih guys ya untuk mengawasi Darwis ke luar negeri dan jangan sampai ada orang pun yang menghancurkan bahkan menghilangkan ya Darwis, karena itu bisa jadi masalah. Dan untung dia sudah menyuruh anak buahnya untuk menghandle itu semua. Jadi mengawal Darwis sampai ke luar negeri. Dan kemudian di situ pengawalnya bilang nih guys, untuk kira-kira orang yang mau menghancurkan Darwis ini kira-kira diapakan? Menurut Mona lebih baik ditinggalkan saja. Karena apa? Mona tahu siapa yang menyuruhnya, yaitu Bapak Gunawan. Yang jelas Mona tahu betul. Mona sadar betul dengan Pak Gunawan itu kenapa pengen menghabisi Darwis. Ini pasti ada alasan di balik itu semua. Yang tak lain pasti karena kematian kedua orang tuanya Safina ini pasti ada hubungannya dengan Pak Gunawan. Dan semakin yakin jika Mona berhasil menemukan bukti yang lebih ya autentik lagi, yang lebih besar lagi, maka Mona akan menggenggam semuanya. Bahkan di situ nantinya Pak Gunawan tidak akan bisa berkutik lagi di hadapan Mona. Karena Pak Gunawan pasti akan tunduk di hadapan Mona. Itulah yang diinginkan Mona nih guys. Makanya Darwis itu jadi satu-satunya orang dan saksi yang akan memberatkan Pak Gunawan untuk masuk penjara. Ya, dan di situ Mona akan melakukan apapun agar hubungan dia dengan suaminya Rafael baik-baik saja. Sementara Pak Gunawan itu nih guys, dia berada di kuburannya Abdi, di mana memang di situ dia menyesal. Karena apa? Memang di masa lalu ya, dia pernah menghancurkan kehidupannya Abdi dan keluarganya. Dan bahkan Safira harus terpisah dengan ayahnya. Bahkan sampai detik ini pun yang menjadi penyesalannya adalah dia belum bisa menyatukan Safira dan juga Dania, di mana Safira dan Dania itu adalah kakak adik, dan seharusnya di situ ya seharusnya memang Pak Gunawan bisa menyatukan, namun sampai detik ini belum bisa. Bahkan di situ nih guys, tangisan Pak Gunawan itu membuat anaknya Rafael itu tahu di situ nih guys. Rafael menyadari bahwa tangisan itu bukanlah tangisan kesedihan karena kehilangan sahabatnya, melainkan itu adalah tangisan penyesalan. Nah, kira-kira papanya itu melakukan apa ya sampai menyesal sebegitunya kepada Pak Abdi? Apakah ada sesuatu di balik ini semua? Makanya Rafael berusaha lebih dekat ya agar tahu yang sebenarnya. Dan kemudian nih guys ya, karena papanya itu nih menangis ya kan di makamnya Pak Abdi, makanya langsung sengaja dia tanya tuh ya kepada papanya. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, Safira tentu saja sangat sedih ya melihat keadaannya Tante Bulan yang pingsan begitu saja ya kan. Karena apa? Kasus dari Om Romi yang menikah diam-diam tanpa sepengetahuan dari Wulan.
Namun apa yang bisa dilakukan Julian? Ya pasti ini adalah resikonya omnya sendiri yang berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Safira mau membikinkan minuman guys kepada tantenya supaya keadaan tantenya lebih membaik semacam itu. Dan memang yang menjadi pertanyaan sampai detik ini adalah apakah benar Loli itu adalah anaknya Romi dan bagaimana caranya ya bagi Julian mengetahui itu semua. Mengenai papanya nih guys ya, yang menangis di makamnya Om Abdi membuat Rafael ini bertanya-tanya nih guys, kira-kira ada apa kok sampai seperti itu kira-kira kenapa? Makanya sih kira-kira kenapa Pak seperti itu kok menangis gitu loh. Apakah tangisan itu penyesalan semacam itu nih guys ya? Dan ketika ditanya penyesalan apa yang pernah dilakukan papanya kepada Om Abdi, ini yang membuat Pak Gunawan ini bingung guys. Apa yang harus dia yakinkan kepada anaknya bahwa dia yang telah membuat keluarganya Safira hancur semacam itu. Dan kemudian dia bilang bahwa ya dia belum bisa menyatukan ya Safira dengan anaknya Rafael. Semacam itu nih guys. Karena kalau ya sampai saat ini hidup pasti anaknya itu akan pasti senang ya menikah dengan Rafael semacam itu. Dalam hati Rafael pasti akan mendapatkan Safira lagi. Dan pastinya di situ nih guys ya. Rafael itu mau-mau aja dikatakan seperti itu. Walaupun memang Rafael itu tidak tahu yang sebenarnya bahwa papanya itu ada campur tangan atas kematian dari kedua orang tuanya Safira. Hanya saja di situ Rafael tidak mengetahui akan hal itu nih guys. Ulah papanya penyesalan itu. Dan di situ papanya hanya bilang bahwa sampai detik ini kalau misalkan Pak Abdi itu masih hidup, mungkin anaknya Safira bahagia menikah, ya sampai detik ini menikah dengan anaknya Rafael semacam itu. Dan bahkan sampai detik ini dia juga tidak tahu apakah pernikahannya dengan Julian itu bahagia atau tidak. Dia belum bisa memastikan itu semua guys. Dan itulah yang dibilang Pak Gunawan kepada anaknya Rafael. Dia berusaha untuk memastikan agar anaknya itu percaya dengan ucapannya seperti itu loh guys. Dan kemudian di situ memang ya anaknya Rafael percaya dengan ucapan papanya nih guys ya. Karena apa? Dia juga mencintai Safira, dia akan kembali lagi dengan Safira tanpa ya membuat papanya menangis. Dia akan kembali lagi ya. Dia akan kembali lagi, Safira akan kembali lagi ke pelukannya Rafael. Dan dia akan membahagiakan Safira semacam itu nih guys. Tentu saja karena memang Rafael sangat mencintai Safira sejak dulu semacam itu. Walaupun sebenarnya kematiannya ya kedua orang tuanya Safira itu adalah campur tangan dari papanya. Dan itu adalah alasan yang mendasar sampai detik ini kenapa Pak Abdi itu selalu menyesal ke makamnya dan selalu menangis semacam itu. Itu yang tidak diketahui Rafael. Nah sementara Mulan yang lagi pingsan nih guys karena ulah suaminya yang menikah diam-diam dengan Dania membuat dia itu pingsan tidak sadarkan diri. Romi ini nih guys ya masih saja ya memang mementingkan egonya untuk menikah dengan Dania. Namun di satu sisi dia tidak mau meninggalkan istrinya semacam itu. Dia pengen bersunting memperistri dua orang yaitu Dania dan juga Wulan. Tentu saja Wulan tidak terima dengan itu. Kemudian dia juga bilang bahwa dia nggak mau kehilangan istrinya Wulan semacam itu. Padahal Wulan saat ini sedang mengandung dan seharusnya Romi itu tahu akan ini. Kenapa malah justru dia itu menikah dengan Dania seperti itu. Dia tidak mau kehilangan Wulan, namun dia juga tidak mau meninggalkan Dania semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ada Mbak Gina nih guys yang berusaha untuk bilang kepada Romi, di mana dia itu bilang bahwasannya ya istrinya Wulan itu sudah muak dengan Romi atas ucapan dia. Kalaupun benar ucapan dia itu benar-benar mencintai istrinya, kenapa dia menikah secara diam-diam dengan Dania? Kalaupun dia tidak mencintai Dania, suruh untuk menceraikan. Namun sayangnya guys, hatinya Romi sangat berat untuk meninggalkan. Romi selalu berkelit-kelit ya. Kalaupun dia tidak bisa meninggalkan, biar Mbak Gina yang menyuruh Dania, dia akan menemui Dania, membuat Dania pergi meninggalkan Romi. Namun sayangnya guys, Romi tidak mau. Jika Dania meninggalkan dia, artinya apa? Romi mau memperistri dua orang dan mau kedua-duanya nih guys. Dia mau untung di bagian dia saja.
Namun dia tidak berpikir bagaimana kasihannya istrinya yang saat ini sedang mengandung, dia menikah secara diam-diam. Bagaimana seorang istri bisa dimadu seperti itu? Apalagi pernikahan dia secara diam-diam semacam itu. Makanya Mbak Gina beserta keluarga besarnya pasti tidak akan pernah terima. Apalagi jika orang tuanya ya, orang tua dari Wulan itu mengetahui yang sebenarnya jika anaknya itu dimadu semacam itu. Lalu apa yang akan diperbuat begitu loh. Emang Romi berani bertanggung jawab ngomong kepada orang tuanya Wulan bahwasanya dia telah mempersunting Dania, menikahi Dania semacam itu. Emang dia mau seperti itu? Romi hanya terdiam guys. Dia itu malahan ya guys ya, memperkelit-kelitkan suasana. Dia mau menangnya dia sendiri. Malahan dia itu membanding-bandingkan Dania dengan Sisi. Kalau misalkan Sisi itu suatu saat nikah dengan seseorang, lalu kemudian disuruh diceraikan, bagaimana seperti itu? Kemudian ya, Mama Gina itu berusaha untuk menegaskan kepada adiknya Romi bahwa Mama Gina mendidik anaknya itu dengan baik-baik, tidak mencari suami orang semacam itu. Itu yang membedakan Sisi dengan Dania. Jangan banding-bandingkan Sisi dengan Dania karena Sisi berbeda semacam itu. Dan kalaupun ya, di situ adiknya Romi itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab, harusnya dia bisa berpikir secara logis. Bukan menikah tanpa ada sebab, tanpa ngomong kepada semua keluarganya, main nikah diam-diam semacam itu. Ya, kasihan juga kan istrinya semacam itu. Makanya Mbak Gina menyuruh Romi lebih baik dia pergi saja semacam itu nih guys ya. Dan memang Mbak Gina itu sedih banget nih guys, karena dia tahu betul seorang wanita yang dimadu itu pasti sedih banget karena suaminya selingkuh, memilih Dania itu pasti bukanlah hal yang sangat mudah. Mama Gina akan mendukung apapun agar Romi itu bisa kembali lagi dengan istrinya Wulan semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Wulan sengaja berusaha untuk dibangunkan menggunakan minyak kayu putih supaya keadaannya juga baik dan dia sadarkan diri semacam itu. Setelah diberikan minyak kayu putih, keadaan Wulan cukup membaik nih guys. Ya, keadaan dia baik-baik saja. Nah, di situ nih guys ya, Romi memang langsung pergi begitu saja, pastinya menemui Dania di situ nih guys ya. Dan dia berpapasan dengan Safira. Dan Safira memang sengaja menuju ke tempatnya Wulan untuk memberikan teh hangat ya guys ya. Dan di situ nih guys ya, ada Wulan yang bangun guys dari pingsannya semacam itu. Di situ Mama Gina berusaha untuk terus ya membujuk Wulan. Karena Wulan saat ini sedang mengandung, jadi jangan terlalu berpikir terlalu keras. Kasihan bayinya seperti itu yang nanti akan jadi korban. Namun Mama Gina berusaha untuk memastikan yang terbaik agar hubungannya Wulan dan juga adiknya Romi itu membaik semacam itu. Karena apa? Mbak Gina akan memastikan bahwa Dania akan meninggalkan semacam itu. Namun ini sangat tidak mudah bagi Wulan, apalagi dia dimadu. Suaminya itu menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga besarnya. Tadi Mbak Gina sudah bilang kepada Romi untuk meninggalkan Dania. Jika memang Romi tidak mau meninggalkan Dania, maka Mbak Gina pasti yang akan memastikan secara langsung kepada Wulan bahwasanya hubungan dia dengan Romi akan baik-baik saja. Karena apa? Dania disuruh untuk bercerai dengan Romi semacam itu. Dan kemudian di situ ya ada Safira nih guys yang berusaha datang dan memberikan teh hangat agar keadaan dia baik-baik saja, agar minum teh hangat tersebut agar membaik semacam itu. Safira berharap ya bahwa Tante Wulan itu tidak sedih. Karena apa? Kasihan calon bayinya. Dia yang sedang mengandung semacam itu kasihan. Dan maka dari itu ya Mbak Gina itu juga berbicara yang sama seperti Safira yang mengatakan bahwa saat ini dia sedang hamil. Jadi dia nggak usah terlalu berpikir secara keras semacam itu. Benar apa yang dikatakan oleh Safira semacam itu. Dan Mbak Gina pasti akan memastikan bahwa hubungan Wulan dan juga suaminya Romi akan baik-baik saja. Di situ nih guys ya, Wulan itu sebenarnya sudah ngomong kepada suaminya untuk meninggalkan Dania, untuk menceraikan Dania. Namun sayangnya Romi tidak mau menceraikan semacam itu. Ya, dan itu ya yang buat Wulan sangat sedih. Dan Mbak Gina tahu betul bahwa di madu itu rasanya tidak enak sekali. Jika suaminya Romi memilih Dania, itu artinya membuat Wulan pasti akan ditinggalkan gitu. Karena apa? Jika hal itu terjadi pasti kasihan banget kan calon bayinya Wulan semacam itu ya kan ya. Maka dari itu
Wulan sebenarnya mau pergi aja, mau pergi ke papanya guys. Namun menurut Mbak Gina lebih baik jangan pergi ke papanya. Karena apa? Itu akan jadi masalah yang sangat besar nantinya. Nah sementara Romi ini mau pergi nih guys menemui Dania, dan di situ ya ada keponakannya Julian yang bilang bahwa nanti sore itu ada rapat penting, ada rapat perusahaan yang sangat penting, maka diharapkan Om Romi itu hadir semacam itu. Ya, harus hadir semacam itu, walaupun pada awalnya dia ngomong dia nggak bisa, dia segera pergi kan ada urusan, namun sengaja di situ ya guys ya, Julian sengaja menyuruh Romi untuk hadir karena itu ada hal yang sangat penting ya terkait perusahaan. Mbak Gina berusaha untuk terus ya memastikan bahwa keadaan Wulan baik-baik saja, dan dia berusaha untuk minta kepada Wulan untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Karena apa? Nantinya ya Mbak Gina akan menemui sendiri ya Dania, untuk Dania meninggalkan adiknya Romi semacam itu. Makanya dia minta kepada Wulan ya di mana alamatnya saat ini. Dan kemudian di situ nih guys ya, Wulan menyebutkan alamat Dania tinggal saat ini itu di Gandaria, Jakarta Selatan. Nantinya di situ Mbak Gina bersama dengan ya Safira dan Julian untuk pergi ke sana. Makanya di situ nggak usah khawatir nih guys. Dan kemudian di situ Mbak Gina minta bantuan kepada anaknya untuk mengantarkan nih guys ya menemui Dania. Dan kemudian di situ Julian bilang, ngapain lagi menemui Dania? Dania itu bukan urusannya keluarganya lagi. Menurut Mbak Gina ini akan jadi urusan keluarga, di mana saat ini Romi itu menikah dengan Dania, mau nggak mau dia harus menemui Dania agar Dania mau meninggalkan gitu loh, meninggalkan ya Romi semacam itu. Kasihan ya Tante Wulan itu dimadu ya Romi gitu loh. Namun sayangnya di situ Julian tidak bisa karena ada pekerjaan yang sangat penting, yang sangat urgent sekali. Nah kemudian akhirnya membuat Mama Gina itu menemui Sisi. Dia mencari di mana keberadaan Sisi. Ternyata Sisi tidak ada di situ loh guys. Setelah dicari di kamarnya tidak ada. Nah sementara Safira ini berusaha untuk menenangkan ya, dan di situ dia bersama dengan Tante Wulan. Namun sayangnya Tante Wulan ini pengen sendirian guys. Dia pengen sendirian untuk menenangkan diri. Namun di situ jika suatu saat ya Tante Wulan itu butuh bantuan dari Safira, Safira akan senang banget nih guys untuk curhat-curhatan semacam itu. Dan tentu saja di situ Tante Wulan merasa berterima kasih banget atas kepeduliannya Safira. Namun sayangnya saat ini dia sedang pengen sendiri guys. Dan dia memang merasakan bahwa hatinya sangat sakit banget. Hatinya sangat sakit banget ketika suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan dia. Di satu sisi dia sangat mencintai Romi dan dia tidak mau kehilangan Romi. Namun di satu sisi Romi tidak mau meninggalkan Dania. Ini sangat sedih. Dia nggak mau bercerai guys. Namun suaminya sudah membuat dia sakit hati. Nah kemudian di situ Julian tanya kepada Safira bagaimana keadaannya Wulan. Ternyata Wulan sudah mulai membaik dan dia lagi menenangkan diri di kamar semacam itu. Nah kemudian Mama Gina ini lagi nyari-nyari Sisi yang nggak temu. Dia tanya kepada Safira dan Julian di mana keberadaan adiknya Sisi, gitu loh. Namun ternyata Safira juga tidak tahu. Nah kemudian Julian berinisiatif untuk menelpon adiknya. Nah kemudian dia berusaha untuk menelpon Sisi nih guys. Nah setelah ditelepon ternyata nggak diangkat sama Sisi. Karena teleponnya tidak diangkat oleh Sisi, membuat Julian ini juga nggak tahu di mana keberadaan dia. Karena memang akhir-akhir ini Sisi itu sangat susah dihubungin. Bahkan mamanya sendiri itu juga nggak tahu gitu loh. Padahal saat ini Sisi kan dihukum tidak boleh pergi jauh-jauh, ya kan? Kok malah dia main menghilang begitu saja? Menurut Sisi, ya menurut ya Safira dan juga Julian, mungkin dia lagi pergi, ada urusan kampus, atau mungkin pergi karena lagi mungkin pergi di daerah sini semacam itu. Karena tadi kan sempat riuh kan, banyak masalah keluarga semacam itu. Namun sayangnya Mama Gina nih guys ya, harus mencari Sisi sesegera mungkin seperti itu loh guys. Karena Sisi entah pergi kemana. Nah Sisi ini guys sengaja pergi ke rumahnya Yuda dan tidak bilang kepada Safira maupun kepada keluarganya. Karena apa? Dia pengen mempertanyakan sendiri kepada Yuda. Kenapa Yuda tidak ngomong kalau misalkan Dania akan menikah dengan Om Romi? Pasti Yuda tahu itu semua. Nah untuk mengecek itu nih guys, makanya dia berusaha untuk ya menemui ke rumahnya Yuda sendiri nih guys ya. Apalagi dia melihat bahwa di situ ada mobilnya Yuda. Makanya dia berusaha untuk mengetuk pintunya nih guys.
Dia berusaha untuk mengetuk pintunya, Mas Yuda, Mas Yuda, Mas Yuda, pintunya tidak dibuka juga. Dan dia mengetuk lagi nih guys, mengetuk lagi. Nah setelah diketuk ternyata yang membukanya itu bukan Mas Yudanya, melainkan itu adalah anak buah dia yang bekerja di situ nih guys, bukan Mas Yudanya. Nah kemudian dia menyampaikan bahwa Mas Yuda saat ini tidak ada di rumah. Kemudian Sisi bertanya kepada dia, lalu di mana Mas Yudanya? Kemudian dia menjawab bahwa Mas Yuda saat ini itu pergi ke Australia. Seperti itu. Dan kalau Sisi nggak percaya, boleh menelpon sendiri seperti itu. Nah, karena Sisi sudah tahu bahwa Yuda ada di Australia, mungkin dia berpikir bahwa karena dia tahu bahwa saat ini Dania menikah dengan Romi, makanya membuat dia itu pergi jauh semacam itu karena tidak pengen menyaksikan ya pernikahan Romi dan Dania. Mungkin karena saking cintanya kali ya dengan Dania. Dan akhirnya di situ membuat Sisi ini pergi jauh dan pergi dari rumahnya Yuda. Karena apa? Ya karena memang Yuda tidak ada di situ. Jadi akhirnya membuat dia itu kembali ke taksinya dia dan untuk meminta kepada sopirnya untuk diantar pulang kembali ke rumah. Di saat menuju perjalanan rumah, dia itu sedih banget gitu loh guys. Apa benar Mas Yuda itu menghindari pernikahannya Dania karena dia tidak mau sedih? Dan anehnya kenapa di situ Mas Yuda tidak ngomong kepada Sisi? Pasti tahu Mas Yuda bahwa Dania akan menikah dengan Romi, semacam itu. Dulu Yuda ngomong kepada Romi, dulu Yuda ngomong kepada Sisi bahwa dia hanya mencintai Sisi semacam itu loh guys. Dia hanya mencintai Sisi. Namun kenapa Yuda sering meninggalkan Sisi dan tidak pernah ngomong terkait apapun? Nah itu yang bikin Sisi itu sedih nih guys. Bahkan di terakhir kali ketemu dengan Yuda, Yuda ngomong bahwa dia sangat mencintai Sisi dan dia tidak mau kehilangan Sisi. Dia memeluk Sisi, dia tidak mau Sisi itu jauh-jauh dari dia. Tapi nyatanya bahwa tindakan yang selama ini dilakukan Yuda adalah berbeda. Bahwa dia pasti mencintai Dania. Dia pergi jauh ke Australia karena apa? Dia tidak mau menyaksikan pernikahan Dania dengan Om Romi, semacam itu nih guys. Makanya Sisi sakit hati gitu loh guys. Dan ditinggal jauh itu sangat benar-benar membuat dia sedih. Nah sementara itu nih guys, ada Mona yang pulang ke rumahnya Rafael membawa makanan yang banyak dari restoran. Nah kemudian hal tersebut justru membuat Mama Lestari bertanya kepada dia, kok bawa makanan banyak banget buat apa? Gak mungkin kan yang makan kita berdua bisa makan sebanyak itu. Nah kemudian Mona berusaha bilang ke Mama Lestari untuk minta bantuannya bahwa tolong untuk hari ini kita makan bareng bersama, makan siang bersama Rafael dan juga Papa Gunawan semacam itu. Makanya Mona minta bantuan kepada Mama Lestari untuk menelponkan anaknya Rafael supaya Rafael mau makan siang semacam itu. Mendengar keinginan Mona untuk makan, ya mengajak ya suaminya untuk makan siang lagi, membuat mamanya semakin yakin bahwa di situ ya Mona ingin tetap mempertahankan pernikahannya. Dan di situ Mona pastinya dibantu oleh Binarsih nih guys untuk mempersiapkan semua hidangan makanan yang telah dibeli Mona semacam itu. Nah sementara di situ nih guys ya ada Papa Gunawan yang bersama dengan ya anaknya Rafael yang baru takziah ya ke makamnya papanya Safira yaitu ke Om Abdi semacam itu. Ketika perjalanan mau ke kantor mau pulang ternyata di situ ada Rafael yang ditelepon oleh mamanya semacam itu. Nah kemudian di situ membuat Rafael bertanya, kenapa mah kok menelpon seperti itu? Ada apa? Nah kemudian mamanya meminta kepada Rafael untuk segera pulang. Meminta Rafael untuk segera pulang dan ternyata di situ juga ada papanya. Nah kebetulan karena di situ juga ada Pak Gunawan sekalian, makanya meminta kepada Pak Gunawan dan juga Rafael untuk pulang ke rumah makan siang. Karena apa? Mona sudah mempersiapkan makan siang. Ada kejutan seperti itu. Nah karena diberi kejutan makan siang, membuat Rafael yang tidak suka dengan Mona berpikir dia tidak bisa. Dia tidak mau makan siang dengan Mona dengan alasan hari ini dia mau lembur, ada pekerjaan. Ada pekerjaan di kantor yang sangat berat untuk dia tinggalkan. Makanya dia tidak bisa. Namun mamanya berusaha untuk membujuk. Ya, berusaha untuk membujuk semacam itu nih guys ya. Ya, Rafael tidak mau semacam itu nih guys ya. Ya, Rafael menegaskan bahwa mungkin lain kali saja makan
siangnya bersama seperti itu. Kalau mendadak dia tidak bisa. Mamanya berusaha untuk menegaskan sekali lagi bahwa ini tuh makan siang bersama seperti itu. Acara keluarga seharusnya dia bisa. Nah sementara itu nih guys, ada Papa Gunawan yang berbeda pendapat. Kenapa? Karena Mona telah mengancam dia, ya, kalau dia tidak bisa menyatukan hubungan dia dengan, ya, anaknya Rafael, maka Om Gunawan ini siap-siap masuk penjara semacam itu loh guys. Karena dia punya bukti konkret yang menyatakan bahwa di masa lalu Pak Gunawan itu yang telah membuat kehancuran bahkan kematiannya kedua orang tuanya Safira. Seperti itu. Makanya di situ nih guys ya. Papanya, Pak Gunawan bilang kepada anaknya Rafael, lebih baik dia pulang makan bersama semacam itu. Nah, Mona lega, ternyata memang efek dari ancaman itu berimbas baik buat dia. Karena apa? Papa Gunawan bisa membujuk ya anaknya Rafael untuk mau makan siang bareng. Namun berbeda halnya ketika misalkan Rafael ini nih guys ya. Kenapa papanya itu justru malah lebih pro ke Mona? Kenapa malah kasihan kepada Mona semacam itu? Makanya membuat dia bertanya-tanya kepada papanya kenapa saat ini dia itu peduli banget dengan Mona. Namun menurut Pak Gunawan ini bukan masalahnya dia peduli dengan Mona atau tidak. Dia tidak peduli sama sekali dengan Mona. Namun dia berusaha untuk meyakinkan anaknya Rafael dia mau meninggalkan istrinya. Maka lebih baik untuk hari ini dia makan siang bareng semacam itu, kita ikuti aturannya Mona semacam itu supaya apa? Mona mau melakukan ya perceraian itu dengan baik-baik semacam itu. Jadi anaknya Rafael supaya diyakinkan nih guys ya. Walaupun dia tidak tahu bahwa memang kartu asnya Pak Gunawan sudah berada di tangan Mona. Dan di situ Pak Gunawan tidak bisa berkutik apa-apa. Nah karena papanya sendiri yang bilang, maka membuat Rafael ini mau gak mau ya akhirnya mengiyakan guys. Akhirnya dia mau makan bareng. Nah sementara itu nih guys ya, ada Romi yang sangat bingung banget nih guys ketika semua keluarganya itu menentang dia menikah dengan Safira dan menginginkan Romi untuk bercerai dengan Dania. Apalagi Mbak Gina minta kepada Romi untuk menceraikan Dania. Sayangnya di situ Romi tidak mau. Kenapa? Karena dia masih baru aja menikah. Keinginannya memang sudah sangat ngebet sekali menikahi Dania. Ketika sudah menikah dengan Dania, kenapa dia disuruh untuk bercerai? Karena pastinya nih guys ya, semua keluarganya tidak akan pernah terima bahwa Romi yang sudah beristri dengan Wulan, yang sudah punya anak Ajal, malah dia lebih memilih Dania. Namun di satu sisi dia juga tidak mau kehilangan istrinya Wulan guys. Jadi ya di situ Rami ini maruk banget nih, pengen dua istri, dia tidak mau ditinggalkan kedua istrinya tersebut, bener-bener maruk nih guys, mau menang sendiri. Ya sudah punya istri Wulan, masih mau bersunting memperistri lagi Dania semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya, ada Mona nih guys, dimana Mona mempersiapkan semuanya dan dia tanya ke Binarsi apakah semuanya sudah tertata rapi, kira-kira makanannya ada yang kurang atau tidak. Ya menurut Binarsi semuanya sudah oke, semuanya sudah pas, hidangan makannya bagus semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Mona yang mendengar mobilnya kayaknya di situ suaminya sudah pulang deh semacam itu, makanya dia mau menemui. Nah sementara itu nih guys ya, karena Pak Gunawan dan juga anaknya Rafael ini pulang bersamaan dan juga di situ cepet banget membuat ya di situ istrinya tanya kok cepet banget, apa dia nggak kantor. Nah kemudian di situ ya Pak Gunawan menceritakan memang dari tadi itu baru ke makamnya Pak Abdi. Nah itu jadi sedikit masalah bagi istrinya. Sekarang kan bahwa Safira itu kan bukan lagi keluarganya. Kenapa kok kesana lagi seperti itu? Namun Pak Gunawan itu memang sangat peduli semacam itu. Ya, dan di situ ada Mona nih guys yang berusaha untuk menyindir. Ya, menyindir Pak Gunawan dengan bilang bahwasanya oh tadi ke makamnya papanya Safira ya benar-benar sangat peduli ya semacam itu. Nah, ketika disindir seperti itu nih guys ya, membuat Pak Gunawan ini tahu bahwa di situ Mona benar-benar menyindir dia semacam itu. Dan kemudian sementara itu Pak Gunawan langsung menuju ke ruang makan. Nah sementara di situ Rafael tahu betul bahwa pasti Mona ini mau melakukan sesuatu rencana. Makanya dia pengen buat makan bersama lagi nih guys. Namun di situ Mona tidak bilang bahwa dia akan bikin rencana baru semacam itu. Di situ kan sesuai dengan kesepakatannya bahwa Mona itu kan memang setuju akan bercerai setelah anaknya lahir. Dan di situ memang bahwasanya Mona itu akan bercerai dengan suaminya Rafael. Namun selama
Ya, di situ belum ada persidangan perceraian, berarti statusnya masih istri. Jika dokumennya itu belum ditandatangani, belum ada pengadilan yang memutuskan mereka bercerai, artinya bahwa Mona masih statusnya istrinya Rafael. Makanya Rafael itu masih dipedulikan oleh Mona, dan Mona masih ada kesempatan untuk bisa bersatu. Namun di situ nih guys ya, Rafael pasti berpikir bahwa di balik ini semua ada rencana. Namun ya nggak mungkin bahwa Mona itu mau mengaku bahwa dia nggak mau berpisah dengan Rafael semacam itu. Di situ nih guys ya, pernikahan Dania dan juga Romi itu tidak baik-baik saja. Dania sebenarnya memang tidak suka guys menikah dengan Romi, namun dirinya sendiri yang berbuat. Dia menjanjikan pernikahan kepada Romi apabila dia mampu menghancurkan kehidupan Safira, apabila Romi mampu menggugurkan kandungannya Safira dan membuat Safira tidak bisa hamil lagi, dan itu keinginan dia. Makanya Romi berani nekat dengan dia dan tidak peduli dengan Dania, pokoknya harus nikah. Saat ini ya, Dania itu sedih guys, dia tidak mau menikah. Andai saja dia punya orang tua yang peduli, dia tidak akan nikah dengan Romi. Semacam itu nih guys, jadi dia hanya bisa menangis nih guys, sendirian semacam itu nih guys, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia hanya bisa meratapi nasibnya, bahwa semua orang yang dicintainya tidak pernah mencintai Dania. Semacam itu. Dan malahan saat ini dia menikah dengan Romi karena satu-satunya orang yang sangat mencintai yaitu Romi. Bahkan di situ sempat terjadi banyak masalah ketika Tante Wulan mengetahui kebenarannya bahwa suaminya Romi menikah secara diam-diam dengan Dania. Makanya dia dijambak seperti itu. Bahkan juga Julian juga tidak tahu kenapa alasan bahwa Dania itu mau menikah. Begitu loh, dengan Romi. Apa benar karena memang Dania itu punya anak Loli dan bapaknya Loli adalah Romi? Dania itu sebenarnya dulunya sangat mencintai Julian, namun Julian lebih memilih Safira. Dan saat ini nih guys ya, lagi-lagi ya, dia mencintai Yuda. Namun sayangnya Yuda juga memilih Safira nih guys. Semua orang yang dia cintai lebih memilih Safira. Lagi-lagi guys, dia menyalahkan Safira dalam hal ini. Padahal jelas-jelas semua orang yang tidak mencintai Dania. Karena apa? Ulahnya Dania itu sendiri yang jahat. Semacam itu. Kemudian anaknya itu melihat bahwa ibunya menangis, kasihan